Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurma Citra Maulani dari Prodi Psikologi semester 2 kelas B. Oke, jadi sebelum itu saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Jadi saya mendapatkan kasus ini dari media online dan kasus ini merupakan pelanggaran kode etik psikologi di bidang pendidikan. Oke, baik, langsung saja ya. Ini dia. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2014, seorang mahasiswa psikologi yang sedang mengikuti safari pendidikan di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di daerah DIY Yogyakarta. Nah, mahasiswi ini mengunjungi tempat sekolahnya di mana dia tamat sekolah menengah atas di tempat itu. Dan ketika di sana banyak guru dan staf bimbingan dan konseling yang masih dia kenal. Jadi dia melakukan beberapa pengamatan dan kebetulan di tempat itu sedang dilakukan tes psikologi. Namun dia menemukan hal ganjil di mana ternyata di tempat itu staf BK yang melakukan intervensi dan asesmen kepada siswa-siswanya. Jadi di situ dia bertugas sebagai member instruksi, intervensi, dan supervise. Dan dia ini merupakan guru yang memiliki pendidikan strata 1 dalam pendidikan yang bergelar SPD. Sedangkan lembaga yang mengadakan tes tersebut merupakan dari Biro Psikologi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, dalam hal ini, biro tersebut telah mengadakan kerjasama dalam bentuk pelaksanaan psikotes dengan sekolah. Jadi biro ini hanya mengirimkan alat tesnya untuk kemudian hasil tesnya nanti akan dikirim ulang seperti itu. Bentuk intervensi dan supervise selanjutnya diserahkan kepada sekolah, khususnya pada staf guru BK. Dan adapun tes yang diberikan ini bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjurusan kelas 3 di IPA, IPS ataupun bahasa. Nah, dari kasus yang saya bacakan tadi itu melanggar beberapa pasal di kode etik psikologi diantaranya. Pertama, pasal 9 tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Nah, jadi seorang psikolog harusnya, dari kasus yang tadi saya bacakan itu, harusnya melakukan intervensi secara langsung, tidak melalui orang lain. Jadi harus bersikap profesional seperti itu. Jadi kalau misal hanya menyerahkan data untuk kemudian yang mengulang dari sekolah, seperti itu tidak profesional. Lalu, pasal selanjutnya adalah pasal 10 tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain, mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog. Nah, dalam hal ini itu berbentuk pelayanan biro psikologi. Jadi biro psikologi itu tadi menghibahkan tugasnya kepada guru BK di sekolah tersebut. Sebenarnya boleh melakukan penghibahan tugas kepada yang lain, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Lalu yang kedua, memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian suspensi hingga level tertentu. Dan yang terakhir, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Lalu, pasal selanjutnya adalah pasal 13 tentang sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi, institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, serta berkewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Lalu,
mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Lalu, dalam hal pemakaian layanan psikologi, menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dihindari akibat pemberian pelayanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Lalu untuk pasal yang terakhir yaitu pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Jadi seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi itu harusnya menjaga data dari partisipannya. Jadi pada kasus ini, jadi seorang biro psikologi ini harusnya menjaga kerahasiaan dari data partisipannya yaitu siswa-siswa tersebut. Jadi apabila ingin diserahkan data tersebut kepada sekolah, alangkah baiknya harusnya itu ada persetujuan antara siswa dan psikolog. Antara kedua itu harusnya ada persetujuan, jadi sama-sama tahu, sama-sama paham jika datanya ini akan diserahkan kepada sekolah tersebut. Kira-kira apa sih dampaknya ketika seseorang psikolog menyalahi aturan dan prinsip-prinsip kode etik? Jadi, secara langsung dampak paling besar akan menimpa pihak klien. Layanan psikologi tidak akan dapat berjalan secara maksimal dan tentu akan merugikan pihak klien itu sendiri. Masalah klien tidak dapat teratasi dengan baik yang pada akhirnya dapat menimbulkan kegagalan layanan psikologi. Oke. Jadi pada kasus ini, pada intinya seorang psikolog itu harus melakukan tugasnya secara profesional, melakukan tugasnya dengan baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian kasus pelanggaran kode etik psikologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.